Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nazarova. Saya dari kelas 11 TEI. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Karimun. Hobi saya ialah olahraga. Kelebihan saya adalah baca buku. Kekurangan saya adalah bersemangat. Saya tinggal di Sungai Ayang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endro Muhammad. Saya dari kelas 11 Teknik Elektronika Industri ingin menjelaskan tema tentang handphone. Apa kegunaan dari handphone? Handphone biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan teman maupun keluarga dan menambah wawasan kita semua. Siapa penemu handphone pertama kali? Handphone baru ditemukan pada tahun 1973 oleh Martin Cooper, seorang insinyur dari Amerika Serikat. Ia memimpin timnya dari tahun 1972 hingga 1973 untuk membangun telepon seluler pertama dan melakukan telepon seluler pertama kali. Kapan ditemukannya handphone? Tahun 1973 Martin Cooper dari Motorola Corp menemukan handphone yang seperti kita kenal sekarang. Di mana pertama kalinya handphone ditemukan? Layanan telepon komersial pun dimulai di Amerika Serikat. Hampir 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1984, Oliver Lodge kemudian mendemonstrasikan komunikasi telepon nirkabel dari jarak 137 meter. Ide ini adalah awal dari teknologi ponsel seluler yang kita kenal sekarang. Mengapa semua orang menggunakan telepon? Manfaat yang diperoleh dari penggunaan handphone diantaranya untuk melakukan penerimaan dan pengiriman pesan SMS, MMS dan melakukan panggilan keluar atau menerima panggilan. Bagaimana pengoperasian telepon untuk berkomunikasi yang baik? Berbicara menggunakan telepon harus juga menggunakan adab dan etika. Seperti menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan lawan bicara. Berbicara melalui telepon juga harus singkat, padat, dan jelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya lahir di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, tanggal 9 September 2007. Hobi saya memancing. Cita-cita saya adalah wirausaha. Kelebihan saya bisa mencari uang saku sendiri. Kekurangan saya yaitu pemalu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama Putra. Saya lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 1 bulan 6 2006. Hobi saya bermain bola. Kelebihan saya datang tepat waktu pada saat sekolah. Kekurangan saya jarang mengantarkan tugas. Cita-cita saya menjadi pemain sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahendra. Saya lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 11 Maret 2007. Hobi saya bermain futsal. Cita-cita saya ingin menjadi pemain futsal profesional. Kelebihan saya adalah disiplin dan kekurangan saya adalah jarang mengumpulkan tugas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Widistuti Pertiwi. Saya berasal dari sekolah SMKN 1 Karimun. Saya kelas 11 TEI. Hobi saya ialah mendengarkan musik dan berenang. Kelemahan saya ialah kurang lancarnya dalam berbicara public speaking di depan semua orang. Sedangkan kelebihan saya ialah lumayan aktif dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanda Fitria Seli. Saya kelas 11 TI. Sekolah saya SMKN Negeri 1 Karimun. Kelebihan saya yaitu ialah lumayan aktif dalam belajar dan selalu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Dan kelemahan saya itu ialah atau kekurangan saya yaitu kurangnya public speaking di depan publik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif bin Septian. Saya lahir di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, tanggal 26 September 2006. Hobi saya memancing, cita-cita saya adalah berwirausaha. Kelebihan saya adalah andal dalam berenang. Kekurangan saya yaitu pemalu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Ferdiendra. Saya lahir di Selat Panjang, tahun kelahiran 2007, 21 November. Cita-cita saya bola, cita-cita saya jadi pemain bola. Hobi saya bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Siddiq. Tempat lahir di Tanjung Balai Karimun. Lahir September 21 bulan 9 2006. Hobi futsal. Cita-cita polisi. Kelebihan wirausaha. Kekurangan kurang ini membuat tugas ya. Nama budaya, perkenalkan, nama saya Sabil Dito, biasa dipanggil Dito. Saya lahir di Tanjung Balai Karimun, bulan 4 tanggal 3 2006. Cita-cita saya ingin menjadi pemain sepak bola profesional dan hobi saya bermain bola. Kelebihan saya yaitu mempunyai percaya diri yang kuat dan kekurangan saya kurang sabar dalam menghadapi hal apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidal Mukti Nik, tinggal di Pelipit, tempat lahir di Tanjung Balai Karimun. Hobi saya bermain video game. Kekurangan saya tidak bisa berhenti main video game. Kelebihan saya ialah suka bermain video game. Cita-cita menjadi wirausaha. Hobi lari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Irwansyah. Lahir di Tanjung Balai Karimun tanggal 10 Juli 2007. Hobi saya adalah mancing. Cita-cita adalah pengusaha. Kelebihan main bola. Kekurangan saya pemalu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmansyah. Saya lahir di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, tanggal 25 bulan September 2006. Hobi saya memancing. Cita-cita saya adalah wirausaha. Kelebihan saya adalah bekerja keras untuk mencari uang. Kekurangan saya yaitu pemalu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatal Gelaga. Saya akan membuat tugas P5BK yang bertema penghapus. Apa bahan untuk membuat penghapus? Penghapus menggunakan bahan yaitu karet. Kapan penghapus digunakan? Penghapus digunakan saat kita salah menulis di permukaan kertas. Di mana penghapus dapat dijumpai? Penghapus dapat dijumpai di toko peralatan sekolah atau di warung-warung terdekat. Bagaimana cara kerja penghapus? Penghapus mengambil partikel grafit. Siapa yang menciptakan penghapus? Edward Naim. Kenapa penghapus itu penting? Karena dapat menghapus tulisan atau gambar yang salah kita buat di permukaan kertas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Carlitos Dijago Saragi. Saya dari 11 Teknik Elektronika Industri. Saya akan menjelaskan tentang jam tangan. Jam tangan adalah alat penunjuk waktu yang dipakai oleh pergelangan tangan manusia. Dan jam ini pertama kali ditemukan oleh Peter Allen. Dan jam ini bisa ditemukan di berbagai tempat, contohnya toko jam dan lain-lain. Jam tangan membutuhkan komponen logam seperti roda, pegas, gigi, dan seringkali dibuat melalui proses yang disebut permesinan CNC. Sedangkan jarum dapat dibuat dengan cermat oleh pengrajin terampil. Dan jam tangan ini pertama kali diperkenalkan pada abad ke-16. Sekian penjelasan dari saya tentang jam tangan ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Manik. Presentasikan yang berjudul cermin. Cermin merupakan alat bantu merapikan penampilan, selain itu juga melihat jalan persimpangan hingga melihat arah belakang atau belakang lain. Fungsi dari cermin merupakan rehabilitasi hingga ke perubahan estetika. Cermin pertama kali ialah Justus Lister. Cermin terbuat dari lembaga yang terkait telah dibuat di Mesopotamia pada 300 dan 400 bahan yang digunakan untuk kepingan, senjata, perak atau tembaga. Cermin ditemukan pertama kali di Mesir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Septian dari kelas 11 TEI. Saya membawakan tema P5 dengan bertema ban. Apa yang membuat ban berputar? Karena tenaga yang dihasilkan dari mesin. Siapa yang menemukan ban? Robert Wilson Thomson. Di mana kita bisa menemukan ban? Di bengkel dan di sekitar kita, seperti di kendaraan motor. Kapan ban ditemukan? Pada tahun 1845 oleh Robert Wilson Thomson. Mengapa ban digunakan? Karena untuk menyerap dampak permukaan yang tidak rata. Bagaimana ban bisa digunakan? Harus diisi dengan udara. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabrina Ramadan. Saya berasal dari kelas 11 Teknik Elektronika Industri. Kipas terdiri dari berbagai jenis kipas. Salah satunya adalah yang saya mau jelaskan ini adalah kipas tangan. Kipas adalah alat yang memiliki permukaan yang datar dan lebar. Kipas juga dapat ditemukan di toko-toko kipas tangan. Kipas tangan ditemukan pertama kali di Mesir dan sekitar 4.000 tahun yang lalu. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Suti Pertiwi dari kelas 11 TEI. Saya akan menjelaskan tentang penghapus. Penghapus biasanya digunakan untuk menghapus ketika salah atau salah menulis dalam menggambar. Penghapus dijumpai pada tahun 1770, yaitu ditemui oleh Edward Naime. Penghapus sering ditemukan di toko buku atau warung. Penghapus, cara pembuatannya adalah tuangkan campuran air dan cuka dan dengan menambahkan air karet. Kemudian diaduk, kemudian mengental dan jadilah penghapus. Penghapus lebih sering digunakan oleh anak SD. Kenapa? Karena anak SD masih tahap belajar menulis dan masih dalam tahap belajar pasti sering melakukan kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indonesia. Saya akan mempresentasikan tentang pesawat. Apa kegunaan pesawat membawa penumpang berpergian? Kapan pesawat ditemukan? Pada tahun 1903. Di mana tempat terbangnya pesawat? Di bandara udara. Bagaimana prinsip kerja pesawat terbang? Pesawat dibentukkan untuk membuat udara bergerak lebih cepat. Siapa yang pertama kali bikin pesawat? Phil Wright. Mengapa pesawat sering digunakan? Karena
karena digunakan untuk berpergian ke tempat yang lebih jauh dan lebih cepat. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nazif Habibah. Saya dari kelas 11 TEI akan memperjelaskan apa itu pena. Pena adalah tinta yang saya gunakan untuk menulis atau menggambar. Pena juga dapat ditemukan pada tanggal 25 Mei 1827. Mengapa pena itu harus digunakan? Sebagai simbol aktivitas penulis atau lebih spesifik simbol. Siapa pertemuan pertama pena? Laszlo Joseph Biro. Cara pembuatan pena. Proses membuat pena melalui proses relatif sederhana, di mana pena itu dijual di toko, di warung, dan di sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pengertian dari pena? Pena adalah tinta yang saya gunakan untuk menulis atau menggambar. Mengapa pena itu harus digunakan? Sebagai simbol aktivitas menulis atau lebih spesifik simbol. Kapan pena itu ditemukan? Pada tanggal 25 Mei 1827. Penemuan berbangsa Runia. Siapa penemuan pena asli? Laszlo Joseph Biro. Bagaimana pena itu dibuat? Proses pembuatan pena melalui proses yang relatif sederhana. Mereka menjepit bola logam kecil ke dalam sebuah ruangan, memastikan bola tersebut cukup longgar. Namo Buddhaya, perkenalkan nama saya Syabri Saldi. Saya dari kelas 11 TI. Di sini saya akan menjelaskan apa itu charger. Charger adalah peranti yang digunakan untuk mengisi energi ke dalam baterai. Dan charger sangat penting untuk HP ketika baterai udah mulai lowbat. Charger ini dibuat oleh Gaston Plante pada tahun 1859. Dan cara membuat charger ini sendiri yaitu membutuhkan bahan seperti trafo CT, 4 buah doda, 2 buah dioda, dan 1 buah elso, kabel colokan, dan kabel serabut. Dan pertama kali charger ini ditemukan yaitu di Prancis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Septian dari kelas 11 Elektronika Industri. Saya akan mempresentasikan hasil kerja P5 saya yaitu bertema ban. Ban apa itu? Ban adalah suatu alat untuk menggerakkan kendaraan seperti sepeda motor dan mobil. Ban sendiri terbuat dari karet. Ban ditemukan pada tahun 1845 oleh Albert William Thomson. Ban sendiri bisa ditemukan di mana-mana seperti di bengkel, sepeda motor, dan lain-lain. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirzan dari kelas 11 Teknik Elektronika Industri. Saya kali ini akan menjelaskan apa itu stop kontak. Stop kontak adalah sebuah alat yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Stop kontak biasanya kita temui di dalam rumah seperti kamar dan ruang tamu. Dan stop kontak digunakan biasanya untuk mencharger HP atau menjalankan kipas angin. Nah, itu stop kontak pertama kali ditemukan oleh HP Hubble pada tahun 1904. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Fintiaseli, kelas 11 TI, akan menjelaskan fungsi-fungsi dan kegunaan dari penggaris. Di sini kita bisa lihat ada sebuah penggaris dan kita dapat membuat garis yang rapi dan presisi ya. Dan kemudian
di sebagian alat untuk mengukur panjang lebar berbagai bidang data yang memiliki dimensi yang kecil. Kemudian penggaris ini mempunyai banyak jenis, nggak banyak, cuma 4, yaitu penggaris lurus, penggaris segitiga, penggaris siku-siku, dan penggaris busur. Kemudian penggaris ditemukan dari masa 2400 sebelum Masehi yang ditemukan oleh Anton Ulrich gitu. Dan kemudian ditemukannya penggaris yaitu di lembah Indus sekitar 1500 sebelum Masehi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahendra, 11 TII, dan tugas PI saya kali ini saya mengambil tema sebagai jam. Apa yang dimaksud dengan jam? Jam adalah sebuah unit waktu. Lama sebuah jam adalah 1/24 jam. 1 jam bisa dibagi menjadi unit waktu yang lebih kecil lagi. 2. Kapan manusia mengenal jam? Awal mula manusia mengenal waktu kuno berawal dari penggunaan Stonehenge di desa Wiltshire, Inggris, yang telah ada sejak 5000 tahun yang lalu. Ketiga, di mana? Digantung di dinding rumah. Yang keempat, bagaimana cara menghitung jam? Cara menghitung jam dapat dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi jumlah waktu pada jam yang telah diketahui. Yang kelima, siapa penemu jam dinding? Giovanni Dondi. Dan pada 1364 berhasil membuat jam dinding mekanik pertama di Italia. Dan terakhir, keenam, mengapa kita butuh jam? Membantu kita mengetahui waktu sehingga dapat menjalankan aktivitasnya dan efektif.